Ini adalah gigolo yang kamu temukan di belakang Song Xiao. Kamu kabur untuk orang seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Apa itu, Lem? Aku tidak ada hubungannya dengan Song Hao Yue. Aku tidak akan menikah dengannya. Su Qingyan. Pernikahan antara kamu dan Song Xiao sudah diatur. Jan Gon main di luar. Siapapun yang memutuskan, nikahi dia. Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku akan memutuskan pernikahanku sendiri. Keluarga Su telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak mengatakan apa-apa ketika menikmati keuntungan dari keluarga Su. Sekarang kamu ingin membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu ingin membuat keputusan sendiri. Paman, orang tuaku meninggal lebih awal. Tapi mereka juga meninggalkan aku beberapa properti. Aku belum menghabiskan sepeser pun dari uangmu. Aku telah menghasilkan banyak untuk keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir. Uang sedikit yang kamu hasilkan. Bandingkan dengan kekayaan keluarga Song. Dengan menikah ke keluarga Song. Bisa membawa manfaat nyata bagi keluarga Su kita. Paman, mengapa kamu tidak memberi harga padaku? Dan menjualku saja. Aku baik-baik saja, Xian. Pernikahanmu adalah prioritas utama keluarga Su. Tidak ada negosiasi. Kamu harus menikahi Su Hayang. Terlambat. Aku sudah mendapatkan sertifikat pernikahan. APA? Kamu melawan kami. Kamu. Ayah sudah naik. APA. Itu naik. Saham yang diberitahu Song Xiao kepada kita telah naik tajam. 20 juta yang kita investasikan dengan semasan. Sudah berlipat ganda. Wow, kita benar-benar menghasilkan banyak uang. Benarkah? Lihat, itu masih naik. Oak. Kamu benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan. Oak. Qingyan, lihat Song Xiao. Hanya dengan secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Dan kita bisa menghasilkan banyak uang. Kamu menikah dengannya. Itu berkahmu. Berkahmu. Ngomong-ngomong, perusahaan King Wen Yu butuh 60 juta yuan untuk mengembangkan produk baru? Song Xiao sudah bilang, asalkan kamu menikah, dia akan segera berinvestasi di keluarga Su. Orang ini, apa manfaat yang bisa dia berikan padamu? Apa yang bisa dia bandingkan dengan Song Xiao? Apple Technology. Saham Apple Technology tidak bagus. Akan turun. Kamu tahu saham? Lucu sekali. Dengan kekuatanku, aku tidak perlu tahu. Aku bisa membuat saham apapun naik atau turun. Dan membuatnya turun. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu menemukan gigolo. Tidak hanya tidak punya kekuatan, tapi juga bodoh. Kamu bisa membuat saham naik atau turun. Dan membuat yang mana turun. Bahkan dewa saham Buffett tidak berani bicara besar seperti itu. Bukankah sudah kukatakan jangan bicara sembarangan? Kamu terlalu banyak membual. Sayang, aku presiden grup Junsheng. Seharusnya tidak sulit bagiku melakukan ini. Kamu palsu. Orang jahat, tapi kamu tidak tahu. Hei, apa yang kamu gumamkan? Jika kamu benar-benar punya kemampuan, tunjukkan dengan membuat Apple Technology jatuh. Tepat sekali. Baik. Jika itu terjadi, jangan salahkan aku. Jada Karas. Jika itu terjadi, aku akan memanggilmu kakek. Hahaha. Dia saja. Memalukan. Sangat memalukan. Hahaha. Halo, bos, ada apa? Miliar dana untukku. Dalam 1 menit, untuk menurunkan harga saham Apple Technology. Ini akan turun drastis. Demengerti. Apa yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal? Untuk perusahaan bintang seperti Apple Technology, kamu tidak bisa menurunkan harga saham dalam 1 menit. Aku pikir lebih baik kamu lompat dari gedung. Langsung lompat dari gedung saja. Su Qingyan, kamu menemukan suami yang bodoh seperti ini. Kamu memalukan keluarga Su kita. Kamu memalukan keluarga Su kita. Bagaimana bisa kamu berakhir dengan mulut besar seperti ini? Jangan khawatir, biarkan peluru terbang sebentar. Sudah hampir 5 atau 4. Ah, tidak. Oh tidak, sayang. Apple Technology benar-benar jatuh. APA. Ayah, Apple Technology benar-benar jatuh. Lihat. Jangan panik. Ini hari pertama kamu trading saham? Aku beritahu kamu, penurunan kecil menghabiskan investor retail. Ini akan terus naik. Ini bukan penurunan kecil. Ini penurunan drastis. Apa yang terjadi? Kakak, jangan takut. Ini seharusnya hanya penyesuaian teknis. Tidak. Ada sesuatu yang besar terjadi. Apple Technology punya skandal besar online. Katanya mereka punya utang lebih dari 10 miliar yuan. Dan bangkrut. Cepat jual semua saham kita.
Kita tidak bisa menjual semua saham. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Sayang, kita investasi 20 juta yuan di situ. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu lihat aku menelepon? Aku menghancurkannya jadi tablet. Aku hanya ingin teknologi. Perusahaan seperti ini, lebih baik mulai lebih awal. Untuk menghindari merugikan lebih banyak orang. Kakak, seriuslah. Ini perusahaan Fortune 500. Hanya karena kamu seorang kurir. Bagaimana bisa kamu membuatnya bangkrut? Jika kau benar-benar menghentikan saham Apple. Kau. Siapa sebenarnya kau? Istri, beritahu mereka. Suamiku adalah Gao Feng, Presiden Grup Junshen. Ah, Gao Feng? Bagaimana mungkin? Gao Feng. Kau benar-benar Gao Feng. Hei, ini aku. Keluarga Su kami hanyalah keluarga Kessel di Yuncheng. Kami bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbisnis dengan Junsheng. Tuan Gao adalah raja bisnis. Bagaimana mungkin dia menikahi wanita dari keluarga Su kami? Seperti kata pepatah, pahlawan sering dikalahkan oleh kecantikan. Dengan penampilan seperti ini, katanya, itu wajar. Dengan popularitas dan pengaruh global Gao, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar. Ha! Tapi tidak ada beritanya. Semua orang tahu bahwa aku tidak suka menikah dengan cara yang mencolok. Wajar saja tidak diumumkan. Ya, sepertinya cukup wajar. Itu wajar. Jika kau tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker dan menunjukkan padamu. Oh, benar-benar mirip dengannya. Kau benar-benar Tuan Gao. Kakak, jangan curiga. Gao menikahi Qingyan dari keluarga kami. Ini adalah peristiwa besar bagi keluarga Su kami. Ya, aku tidak pernah bermimpi. Kami bisa berhubungan dengan Presiden Gao. Oh, Qingyan, kau benar-benar hebat. Mengapa tidak memperkenalkannya pada kami lebih awal? Tuan Gao, Tuan Gao. Silakan duduk. Silakan duduk. Ayo, ayo. Hahaha, sangat menyenangkan. Hahaha, sayang. Bagaimana aktingku? Aku tidak menyangka kamu benar-benar hebat. Ingat, jangan terlalu sombong. Atau tidak akan baik-baik, kamu tahu? Oke. Tuan Gao, tadi aku tidak menghiburmu dengan baik. Tolong jangan keberatan. Demi istriku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Oh, hahaha. Kamu pantas menjadi bos. Ini disebut dahi jenderal bisa dilintasi kuda. Dan Perdana Menteri bisa menahan perahu. Ya, aku bilang Qingyan menolak menikah dengan Song Hayang. Itu karena menantu seperti kamu. Qingyan, seharusnya kamu memberitahu kami lebih awal. Xiao He, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil teh bilwocun kesayanganku. Jangan buatin antak kau. Ya, cepat pergi. Kenapa buat teh? Dia adalah penipu. Orang ini sama sekali bukan Gao Feng. Dia hanya seorang kurir. Kurir? Tidak mungkin. Kami baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memobilisasi 2 miliar yuan hanya dengan satu telepon. Dan Apple Technology dihentikan. Ya, ya. Masalah Apple Technology tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, Apple Technology akan meledak. Itu sudah beredar kemarin. Orang ini seharusnya mendengar percakapan. Dia menguping beberapa diskusi. Jadi dia berpura-pura di sini. Tapi cara dia memakai masker mirip dengan foto Gao Feng memakai masker di berita. Ya, Dia sengaja berdandan seperti Gao Feng. Aku sudah memeriksa identitasnya dengan jelas. Ah. Ya, itu dia. Aku akan memberimu pelajaran. Aku bilang, itu dia, si kurir. keluarga Su kami tidak punya hubungan dengan Jinsheng Group. Su Zinian,
Di mana dia? Bertemu dengan orang penting seperti Gao Feng. Dia menemukan kurir untuk menipu kita. Kamu seorang kurir. Berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi Gao Feng untuk mengolok-olok kita. Hari ini aku tidak akan memberimu rasa kekuatanku. Tidakkah kamu tahu bahwa Raja Kuda memiliki 3 mata? Chu Qingyan, kamu terlalu langsung. Tidak hanya kamu menyinggung Tuan Song. Hari ini, kamu menemukan kurir untuk bermain sebagai Gao Feng. Untuk menipu kita. Apakah kamu pikir keluarga Su tidak bisa menanganimu? Su Qingyan, Aku tahu kamu ingin melarikan diri dari pernikahan. Kamu menikah dengan kurir ini. Tapi tidak masalah. Aku tidak membencimu. Asalkan kamu menceraikan pria ini dengan patuh. Aku masih bersedia menikahimu. Seniwa Janji yang Dibuat untuk keluargamu. Masa berlaku. Oh, dengarkan. Meskipun begitu, Song masih tidak membencimu. Sepertinya Tuan Song benar-benar mencintaimu. Sekarang, cerai kurir ini segera. Semuanya bisa diperbaiki. Belum terlambat. Cukup, kamu sudah bicara cukup. Su Zhengchun, kamu sudah hidup lama. Tapi kamu tidak punya akal sehat. Siapa aku? Gao Feng? Hanya manusia biasa. Siapa dia? Bisakah dia memahami Song Hayang? Aku berdiri di depanmu. Aku memberi keluargamu kesempatan. Jika kamu menyinggungku, bisakah kamu menanggungnya? Bocah, sampai sekarang. Kamu masih berani. Kamu bilang kamu Gao Feng. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang perusahaan Su Qingyan membutuhkan 60 juta yuan untuk mengembangkan proyek baru. Karena kamu bilang kamu adalah, maka kamu bisa membantunya menyelesaikan masalah uang ini. Jika kamu bisa menyelesaikannya, kami akan mempercayaimu. Itu hanya setetes air di ember. Song benar. 60 juta adalah jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Tapi bagi Gao Feng, hahaha, itu hanya setetes air di ember. Dan kamu? Jangan bilang kami mengganggumu. Aku akan memberimu 2 minggu. Kakap. Hanya 60 juta. Butuh 2 minggu. 2 hari sudah cukup. Hahaha, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Oke, hanya 2 hari. Jika kamu masih tidak bisa mengumpulkan uang dalam 2 hari, Kamu akan menceraikan Qingyan. Qingyan akan menikah dengan Song Shao. Jika aku melakukannya, Jika kamu melakukannya, kami akan mengakui pernikahanmu. Song Shao tidak akan mengganggumu lagi. sepakat. Sayang, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak senang? Berani kamu bertanya? Sudah kukatakan jangan bicara sembarangan. Kenapa kamu membual begitu banyak? 60 juta. Mungkin aku bisa mencari cara untuk menyelesaikannya dalam 2 minggu. Kenapa kamu bilang 2 hari? Sebagai bos grup Junsheng, wajar untuk menyelesaikan 60 juta dalam 2 hari. Tolong, kamu sedang berakting. Kamu palsu. Jangan terlalu terlibat, oke? Ya, satu orang melakukan satu hal. Kamu biarkan aku pergi ke perusahaanmu untuk menjadi wakil presidenmu. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah 60 juta yuan. Kamu adalah seorang kurir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan 60 juta yuan? Lupakan, kamu pergi makan. Aku akan mencari solusi sendiri. Hei, Pria adalah besi, dan nasi adalah baja. Satu makan diperlukan untuk bertahan hidup. Jika kamu terlalu kurus, kamu tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. oh, kembalikan padaku. Kita hanya punya 2 hari lagi. Jika aku tidak bisa memikirkan solusi, aku akan menikahi Song Hayang. Jangan khawatir, sejak kau menikah denganku, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah 60 juta yuan dulu. Kakak, 60 juta. Bukan 6.000 yuan. Hei, kamu padaku. Kembalikan padaku dengan cepat. Kembalikan. Kembalikan padaku.
Menurut pasal ketiga dari 3 bab, kau memanfaatkanku. Kau harus membayar lebih. Siapa yang memanfaatkanmu? Itu kecelakaan. Kau mengambil informasiku. Kecelakaan tidak dianggap pelanggaran. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Kau mungkin akan mengalami banyak kecelakaan di masa depan. Kau berani. Jika kau melanggar aturan, aku akan memotong semua gajimu. Jika kau melanggar aturan, itu kecelakaan. Jika aku melanggar aturan, aku akan didenda. Kau punya naluri kontrak yang baik. Berapa yang kau inginkan? 1.000 yuan per ciuman. Tidak ada kredit. Jangan sebutkan lagi. Terima kasih atas dukunganmu. Pengingat ramah. Pembelian grosir bisa dapat diskon lebih. Diam. Pulang tidur. Bos, informasi yang kau inginkan sudah diperiksa. Kingmu teknologi berjalan dengan baik. Seharusnya sudah menghasilkan beberapa keuntungan. Tapi paman keempat Su Qingyan, Su Zhengdong, bersekongkol dengan perusahaan luar. Sengaja menahan pembayaran perusahaan, menggelapkan dana perusahaan, yang menyebabkan operasi Kingmu teknologi sulit. Aku akan mengirimkan informasi spesifiknya nanti. Sepertinya aku perlu bertemu dengan Su Zhengdong ini. Tuan Su, jangan lakukan ini, jangan sampai terlihat. Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab atas perusahaan ini. Hahaha. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, teruskan. Aku belum puas melihatnya. Siapa kamu? Siapa yang membiarkan masuk? Aku wakil presiden Kingmu. Tentu saja aku harus duduk di kantor wakil presiden. Kamu berbohong. Kingmu hanya punya satu wakil presiden. Aku paman Su Zhengtong dan Su Qian. Kamu pikir kamu siapa? Apa itu paman dekat? Aku suami Su Qingyan. Suamiku sayang. Hahaha, jadi kamu tukang antar. Kenapa tidak bisa pura-pura jadi presiden lagi? Dan datang ke tempatku merebut posisi wakil presiden. Kamu bermimpi, keluar dari sini. Kalyuer, kamu dengar? Aku akan memukulmu. Sini kembali sana. Sayang, bukankah kita sudah setuju aku jadi wakil presiden? Kapan aku setuju? Kamu, Su Qingyan. Aku sudah bekerja keras di perusahaan ini bertahun-tahun. Dan berusaha keras. Kamu malah membiarkan orang bodoh ini mengambil posisi wakil presidenku. Apa kamu tidak punya peri kemanusiaan? Aku bisa membuktikan ini. Wakil presiden hanya bekerja keras pada sekretaris wanita. Dia memang bekerja keras. Dan berusaha keras. Diam, kamu memfitnahku. Sebagai wakil presiden, mana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu sampai menghina dirimu sendiri. Kamu kejam sekali. Berhenti berdebat. Mari mulai rapat. Beberapa piutang besar perusahaan paman keempat. Sudah lama jatuh tempo. Hari ini, kamu harus menemukan cara untuk menagih uang itu untukku. Aku khawatir jika uangnya tidak bisa dikembalikan. Aku sudah mengingatkan mereka beberapa kali. Mereka hanya terus menunda. Apa yang bisa aku lakukan? Bertanggung jawab kemudian uang. Dan kamu yang menemukan klien-klien ini. Kamu tidak bisa hanya bilang tidak bisa berbuat apa-apa dan meninggalkannya. Kamu tahu itu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu sangat rumit. Setiap satu lebih sulit dari yang lain. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menyinggung mereka. Kamu bahkan tidak bisa mengambil utangmu kembali. Kenapa kamu wakil presiden? Diam. Bodoh, kamu tahu APA? Si Oyan, bukankah dia terus bilang ingin jadi wakil presiden? Biarkan dia pergi dan memintanya. Aku bisa melakukannya. Bagaimana jika aku berhasil mengambilnya kembali? Hehe, kalau kamu bisa mengambilnya kembali, aku akan langsung jadi wakil presidenmu. Kenapa kamu pergi? Aku pergi menagih utang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Dua perusahaan yang berutang. Satu bernama Sanhe, dan satunya lagi Jinzun. Perusahaan Sanhe terlibat dalam bisnis ilegal, dengan puluhan orang nekat di bawahnya, dan terkenal kejam. Dan kamu tidak bisa menyinggung mereka. Ayah bos perusahaan Jinzun memiliki latar belakang yang dalam, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Kalau kamu menagih uang dari mereka, kamu mungkin mesak tegak dan kalyur riba. Benarkah? Tapi aku harus jadi wakil presiden. Apa yang harus kulakukan? Jangan macam-macam.
Aku tidak bisa melindungimu kalau kamu membuat masalah. NAK. NAK. Ini kontrak utang perusahaan Sanhe. Kamu sangat hebat, bukan? Kalau kamu punya kemampuan, ambil uangnya kembali. Baiklah, kamu bisa duduk di kursi ini mulai sekarang. Berkemas dan siap-siap pindah. Director. Orang itu benar-benar tertipu. Dia pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Sudahkah kamu menyapa Zhao Daqiang, bos Sanhe? Tentu saja, kita sudah sepakat. Potong kakinya. Dan biarkan dia merangkak keluar. Baguslah. Kamu Gao, jago berkelahi ya? Kali ini aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kamu kalahkan. Kakak, ini tidak baik. Suami palsumu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih utang. Apa? Bodoh sekali. Perusahaan Sanhe selalu kejam. Ayo kita lihat. Lalu. Sepasang es, sepasang raja. Bisa kamu tangani? Ikuti aku. Cepat. Ayo, ayo, lipat. Kartu apa ini? Tidak. Berikan aku bir. Apakah Zhao Daqiang ada di sini? Saya Pa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaanmu berutang 6 juta yuan kepada kami, sudah jatuh tempo. Aku datang untuk menagih hutang. Kalau tidak punya uang, pergi. Membayar utang adalah hal yang wajar. Ya ampun. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apa kamu tahu statusku, Zhao Daqiang, di Yunceng? Tidak tahu. Aku hanya tahu kamu berutang 6 juta kepada kami, hitam di atas putih. Jelas. Ha, Minarik. Saudara-saudara, berhenti bermain. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa sengsaranya menagih utang dariku, Zhao Daqiang. Aduh. Di depan sana. Aduh. Apa semuanya hancur? Cepat panggil polisi. Semoga mereka baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Aduh. Senang. Apa semuanya hancur? Cepat panggil polisi. Semoga mereka baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Gao Xing. Kamu baik-baik saja? Aku hanya datang untuk menagih utang. Apa yang bisa terjadi? Bukankah Zhao Daqiang memberimu masalah? Xiao Zhao adalah orang yang baik. Dia hangat dan ramah. Aku cocok dengannya. Ini, Xiao Zhao. Hey, kakak. Dia tidak akan mempermalukanku, kan? Ya, aku membawa uang untukmu. Agak berat. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk membantumu membawanya kembali? Bawa ke perusahaanku. Oke. Bapak sekali. Orang yang baik sekali. Izinkan aku memperkenalkan istriku, Su Qingyan. Halo, kakak ipar. Dan sahabatnya Shen An. Kakak ipar kedua, halo. Jangan ngawur, tidak ada kakak ipar kedua. Ingat, kurangi main mahjong di masa depan.
Jadilah orang baik. Dan berkontribusi lebih banyak untuk negara. Ya. Kamu dengar apa yang kakak bilang? Kami Dengga. Kerangi main mahjong. Dan jadilah orang baik. Kakak, hati-hati. Kakak kepar. Pelan-pelan. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Mari bersenang-senang. Kenapa kamu kembali? Kamu tidak benar-benar mengambil uangnya kembali, kan? Bagaimana mungkin? Uangnya di sini. Kamu bisa menghitungnya sendiri. Kamu tidak membawa sekantong kertas bekas untuk menipuku, kan? Dengan tubuhmu yang kecil, pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih utang sendirian. Bagaimana mungkin kamu kembali tanpa masalah? Hah? Kamu percaya? Masih tidak percaya? Kamu bisa telepon dan tanya. Hey, Presiden Zhao. Xu Jingsong, kamu berani sekali. Kamu sengaja mencari ahli untuk memukul kami 30. Aku akan ingat ini. Aku akan membunuhmu lain kali kita bertemu. Hei, Tuan Zhao, dengarkan. Bagaimana? Kamu percaya? Mulai sekarang, tempat ini adalah kantorku. Silakan. NAK. Kamu. Song Xiao, ini masalah Burik. Orang yang bernama Gao benar-benar berhasil mengambil utangnya. Apa? Zhao Daqiang? Kapan dia jadi mudah diajak bicara? Tidak. Zhao Daqiang bilang mereka dipukuli oleh Gao. Dan satu orang mengalahkan 30 dari mereka. Satu orang lawan 30 dari mereka? Kamu sedang syuting film laga? Oh, Song Xiao, ini benar. Bagaimana orang ini bisa begitu jago bertarung? Sekarang dia benar-benar menyinggung Zhao Daqiang. Aku khawatir tidak bisa mempertahankan posisiku sebagai wakil presiden. Meskipun dia jago bertarung. Dia hanya orang bodoh yang kuat tapi berpikiran sederhana. Biarkan dia terus menagih utang di Jinzun. Aku ingin melihat. Apakah dia juga akan memukuli meteor dari Jinzun? Ah, ya. Konon keluarga Liu banyak menghasilkan eksekutif. Ayah Liu Xing, Liu Shanhe, adalah preman. Jika dia juga memukuli Liu Xing, tidak ada yang bisa melindunginya. Xiu Chang, kamu benar-benar pintar. Oak, Lake Yukaman. Aku tidak sabar menunggu pertunjukan bagus ini. Kamu wanita hina. Tidak perlu janji untuk masuk ke kantorku? Kamu pikir kamu bisa datang? 6 juta cukup untuk duduk di posisi ini. Kamu bermimpi. Ada lebih dari 3 perusahaan yang berutang. Yang besar sebenarnya adalah grup Jinzun. Jika kamu bisa mengambil uang dari King Group, aku akan terkesan. Oke, Golden Wine Group, kan? Aku akan membuatmu terkesan. Hahaha. If you can really get the money back from King Bottle Group. Aku tidak hanya akan memberimu posisi wakil presiden. Aku juga akan memberikannya padamu. Sebagai wakil presiden, ini adalah tugasku untuk menagih hutang. Aku tidak melakukannya untuknya. Jika kamu menang, aku berjanji akan menepati kata-kataku. Apakah Liu Xing dari grup Jinzun ada di sini? Kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk? Liu Xiao. Ini orang yang baru saja kubicarakan padamu. Hahaha. Kamu yang datang untuk menagih utang. Apakah kamu tahu namaku Liu Xing? Berapa beratmu di Yunceng? Aku tidak peduli apa statusmu.
Aku hanya tahu kamu berutang 15 juta pada Kingmu. Utang harus dibayar. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku, anak muda. Kamu cari mati, ya? Orang yang berani bicara seperti ini padaku. Ji Yun Cheng, kamu yang pertama. Untuk keberanianmu. Tampar dirimu sendiri 100 kali sekarang. Lalu berlutut dan sujud 100 kali padaku. Lalu merangkak keluar dari sini. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu membayar utang dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Oh, hahaha, sama-sama. Kamu mau tidak sopan seperti apa? Pukul aku. Aku, Liu Xing, sudah diunceng selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah berani menyentuh rambutku. Ayo, pukul aku. Pukul aku di sini. Ah, Tuan Muda Liu. Kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar berani memukulku. Bukankah kamu yang memintaku memukulmu? Ini pertama kalinya aku melihat orang dengan permintaan seperti itu. Saya, aku akan melindungi kamu. Kamu berani memukul Liu Shao? Kamu selesai. Tidak ada yang bisa melindungimu di Yunceng. Kamu cari mati. Tunggu sebentar. Istri, kenapa kamu di sini? Beraninya kamu bertanya, kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan? Maaf, Liu Xiao. Dia dari keluarga Kingmu kami. Maaf atas penghinaannya. Aku, Sukinyan, akan bertanggung jawab atas semuanya. Kamu yang tanggung. Ayahku tidak pernah memukulku. Dia memukulku. Bisakah kamu bertanggung jawab? Liu Xiao, begini keadaannya. Dia tidak tahu apa-apa dan sembrono. Tolong berbelas kasihanlah. Aku minta maaf untuknya dan meminta kamu memaafkannya. Hahaha. Minta maaf. Cukup dengan membungkuk saja? Kamu pikir aku, Liu Xing, mudah dihadapi? Liu Xiao, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi. Benar? Baiklah. Ayo. Pertama tunjukkan sedikit kejelasan. Minum segelas anggur ini. Liu Xiao, Qingyan tidak bisa minum. Aku akan minum segelas anggur ini untuknya. Kamu pikir kamu siapa? Perci. Aku ingin dia yang minum. Istri, kamu tidak perlu minum ini. Apa Qingyan baik-baik saja? Liu Xiao, apa kamu puas sekarang? Segelas anggur tidak cukup untuk memuaskanku. Minum sebotol anggur ini. Qingyan, kamu tidak bisa minum. Ini akan menyebabkan masalah jika kamu minum sebotol ini. Kenapa tidak minum? Kalau begitu kamu tinggal menunggu untuk mengambil mayatnya. Kenapa tidak minum? Kalau begitu kamu tinggal menunggu untuk mengambil mayatnya. Hahaha. Hahaha. Sayang, kamu tidak perlu minum anggur ini. Jangan cari masalah. Jangan khawatir, aku akan menangani sisanya. Hahaha, ini untukmu. Kamu siapa? Aku beritahu kamu, dia tidak bisa membuatku nyaman hari ini. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi melalui pintu ini. Minum ini. Kamu suka minum, kan? Hei kamu, Aku akan membelikanmu minuman. Tidak. Hey, berhenti. Kamu gila. Aku akan membunuhmu. Kamu berani memukul Liu Shao? Kamu selesai. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa lain kali kamu melihatku, aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa. Aku selalu menepati janjiku. tunggu sebentar, Gao Xing. Liu Xiao, aku minta maaf untuknya. Liu Shao. Jangan dengarkan dia. Orang ini harus dibunuh. Oke. Sejak aku lahir sampai sekarang, Tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. sekarang aku sudah berubah pikiran.
Tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Liu Xin, apakah kamu pikir diunceng? Kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ya. Jika kamu mengganggu keluargaku, kamu tidak bisa bergerak di Yunceng. Begitu? Kalau begitu tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Aku akan lihat apakah ayahmu. Liu Shanhe berani bicara seperti itu padaku. Liu Shanhe di Yunceng adalah ayah yang buruk. Dan anaknya tidak membayar utang. Aku ingin dia muncul di hadapanku dalam 10 menit. Gao, kamu masih berpura-pura. Kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan telepon ini. Bisakah kamu memanggil Liu Shanhe dan ayahnya? Kamu tahu status dan posisi orang tua itu apa? Dan status, kamu tahu? Kamu pikir kamu bisa memanggilnya begitu saja? Pada saat ini, kamu masih main trik ini. Lu Sean have you orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh trikmu, Gao Xing? Kali ini kamu benar-benar dalam masalah besar. Jangan khawatir. Ketika Liu Shanhe tiba, kamu akan tahu siapa yang membuat masalah. Lu Xiao sudah hilang. Dia bahkan percaya pada kebohongannya sendiri. 10 menit? Aku pikir dia sengaja mengulur waktu. Jangan tertipu olehnya. Tidak apa-apa. Biarkan dia buang waktu jika dia mau. Aku suka melihat orang berjuang dalam keputusan. 10 menit kan? Oh. Jika ayahku datang dalam 10 menit, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Tapi jika ayahku tidak datang hari ini, haha, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Tinggal 9 menit lagi. Siapkan mobil. Siapkan mobilnya. Kamu tinggal punya 3 menit lagi. Hahaha. Kamu tinggal punya 1 menit lagi. Apa yang harus dilakukan? Lima, 4, 3, 2. Waktunya habis. Di mana lu? Terus tiup. Hahaha. Tangkap mereka semua. Berhenti. Brengsek. Ayah, kenapa kamu di sini? Apa yang telah kamu lakukan, brengsek? Kamu buta. Ayah, kenapa kamu memukulku tanpa alasan? Kamu telah menyikapi bencana besar, dan masih bertanya padaku. Tuan Liu, Apakah ada kesalahpahaman? Liu sudah berbicara denganku. Pergi dari sini, kamu tidak berhak bicara. Tuan Gao Gao. Saya Liu Shanha. Brengsek ini telah sangat menyinggungmu. Saya minta maaf padamu di sini. Ayah, dia adalah orang liar yang ditemukan Su Qingyan. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Diam. Perlu tut dan minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Dia yang tidak tahu diri dan berani memprovokasiku. Kamu dengar aku? Aku suruh kamu minta maaf. Kamu mengaku? Kamu paham? Aku salah, aku salah. Tuan Gao. Maafkan aku salah. Kamu salah di mana? Aku. Liu Xing. Ada orang di luar orang. Dan gunung di luar gunung. Yang suka menindas orang akan ditindas. Jangan terlalu sombong. Ya, ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Tuan Gou, maafkan aku. Aku pasti akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan keras. Tolong jangan ambil hati masalah hari ini. Aku tidak bisa memutuskan. Tergantung pendapat istriku.
Ya, ini salahku karena tidak memikirkan dengan matang. Nona Su. Tolong berbelas kasih. Tolong tenang. Kudengar anakku berhutang 15 juta yuan ke perusahaanmu. Ini 20 juta. Tolong terima. 20 juta. Sudah seharusnya istriku yang bayar bunganya. Ambil saja. Kali ini, aku maafkan demi istriku. Tapi aku tidak ingin ada kesempatan berikutnya. Kamu paham? Ya. Tuan Gao, jangan khawatir. Aku janji, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Istri, ayo pergi. Ayah, apa latar belakang orang itu yang bermarga Gao? Urusanmu, jangan tanya. Keluarga Liu juga punya banyak paman dan sepupu yang berpengaruh. Teman, kenapa kamu sangat takut padanya? Diam. Kamu pikir bisa berbuat semaumu hanya karena kaya? Kuber Tahu. Orang ini kaya sekarang, tapi dihormati bukan karena uang, tapi karena dia telah memberikan kontribusi besar. Dan banyak orang, dia telah memberikan kontribusi besar. Banyak orang hebat menggermatinya. Kalau kau sentuh dia, kau akan menghina semua orang. Tak ada yang bisa menolongmu. Kau sangat hebat. Apakah dia benar-benar Gao Feng? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pulanglah. Kau akan dikirang selama sebulan. Dan tidak boleh menghubungi dunia luar. Kakak, kuberaku. Apa aku sedang bermimpi? Hutang grup Jinzun berhasil ditagih seperti ini. Bukan hanya hutangnya, tapi ada jumlahnya. 5 juta, bukan hanya kau. Dan aku merasa seperti mimpi. Ya ampun. Ini adalah uang yang dihutang oleh grup Jinzun, Liu Xin. Siapa yang berani menagihnya? Hanya King Mu Diuncheng. Bukan hanya Liu Xin. Lihat Tuan Liu. Bahkan dia membungkuk hormat pada Gao Xing. Dan gemetar ketakutan. Ini luar biasa. Mas Le Senhi, bisa dibilang itu keberuntungan. Bahkan Liu Shanhe dari grup Jinzun harus memberinya muka. Ini tidak bisa dijelaskan. Apa asal-usul Gao Xing ini? Kinyan, bukankah kau bilang dia adalah kurir? Dia memang kurir. Ketika pertama kali bertemu, dia sedang makan. Kau lihat sendiri. Dan Song Hayang sudah memeriksa latar belakangnya. Dia memang seorang kurir. Kalau dia benar-benar kurir, bagaimana dia bisa menekan Zhao Daqiang? Dan Liu Shanhe bersikap seperti itu padanya. Ini membahagiakan. Pasti dia menyimpan rahasia besar. Tidak. Aku harus memeriksanya. Kemarilah. Berdiri di sini. Ada apa, sayang? Di rumah, kau hanya boleh memanggilku Presiden Su. Ya, Diam, aku ada yang mau tanyakan padamu. meskipun kamu adalah bos, aku juga wakil presiden yang kompeten. Aku baru saja membantu perusahaan memulihkan lebih dari 20 juta yuan. Kenapa kamu menginterogasiku seperti penjahat? Itu yang ingin kutanyakan. Jujur saja, bagaimana kamu mendapatkan dua jumlah uang ini? Bukankah kamu melihat semuanya? Orang-orang dari perusahaan Sange, meskipun terlihat seperti sekelompok preman, mereka sebenarnya orang baik. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatan pada mereka. Bernegosiasi dengan mereka. Dan bernegosiasi dengan mereka. Mereka tersentuh dan terbujuk olehku. Jangan bicara tentang perusahaan Sanhe. Bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhe terlibat dalam hal legal dan ilegal. Dengan latar belakang yang dalam. Bahkan dia takut padamu. Dan menghormati. Dia pasti tersentuh olehmu. Tentu, kamu pikirkan saja. Bahkan Zhao Daqiang, seorang preman, bisa diajak bicara. Dan orang besar seperti Liu Shanhe, dia pasti lebih berprinsip. Lihat anaknya, berbuat jahat. Dia langsung membunuh anaknya. Betapa mengharukan. Senang. Kamu pikir aku akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Aku tanya kamu sekali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baiklah. Karena kamu benar-benar ingin tahu. Ya. Aku bukan kurir biasa. Identitas asliku
sebenarnya adalah Presiden Gao Feng dari grup Junsheng. Identitas asliku. Sebenarnya adalah Presiden grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu mencari orang untuk memerankanku. Tapi sebenarnya kamu berbicara denganku. Aku tidak hanya memiliki kekayaan besar, tapi juga mantan tentara pasukan khusus, Wang San dan perusahaannya kalah olehku sendirian. Mereka hanya bisa membayar uangnya dengan jujur. Sedangkan untuk jujur, latar belakang sosial dan hubungannya sama sekali tidak berarti di hadapanku. Benar-benar kamu. Bukan kamu. Kalau aku tidak melihatmu mengantar makanan dengan mataku sendiri, aku pasti tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kalau kamu lebih baik sikapmu padaku, mungkin aku bisa menandatangani untukmu. Diam, kalau tidak mau bilang, jangan bilang. Jangan mengolok-olok idolaku Gao Feng. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar Gao Feng. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku adalah peri. Dengan kecantikan istriku, tidak berlebihan bilang dia adalah peri. Jangan banyak bicara. Kamu mau bilang atau tidak? Kamu tidak percaya yang benar. Kamu tidak percaya yang bohong. Lalu mau aku bilang apa? Hei, aku tidak akan bilang. Tidurlah. Hei, hei. Sebagai bos, kamu harus adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta yuan. Apa kamu mau memberiku hadiah simbolis? Apalagi yang kamu mau? Tempat tidur di kamar tamu terlalu keras. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku tidur di kamarmu? Kita berdua sendirian di satu kamar. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, haruskah aku memahaminya? Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri sesaat, aku juga tidak akan menagih ekstra. Mimpi. Kamu mencoba membunuh suamimu. Identitas asliku. Aku sebenarnya Gao Feng, Presiden grup Junsheng. Kamu pikir kamu memintaku untuk memerankan peran. Tapi sebenarnya kamu mencari aku. Kalau kamu benar-benar Gao Feng, aku akan menjadi peri. Dengan kecantikan istriku. Tidak berlebihan bilang dia adalah peri. Sialan. Apa yang terjadi? Bahkan Pak Liu sangat menghormati kurir itu. Mungkinkah dia benar-benar presiden grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah jelas tertulis di informasi. Dia jelas-jelas hanya seorang kurir. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pak Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya sendiri. Bagaimana bisa dia begitu menghormati seorang kurir? Apa yang sebenarnya terjadi? Song Xiao. Song Xiao. Kenapa dia bahkan melunasi utang grup Jinzun? Apa yang terjadi? Aku khawatir tidak bisa mempertahankan posisi sebagai wakil presiden. Jangan panik. Lihat dirimu sendiri. Bagaimana aku tidak khawatir? Song Xiao, kamu harus membantuku mencari cara. Song Xiao, aku sudah memeriksanya. Ada kabar terpercaya bahwa tim inspeksi sudah masuk ke Yuncheng kita untuk menyelidiki Liu Shanhe dan orang yang melindunginya. Jadi Liu Shanhe akhir-akhir ini bersikap rendah hati. Sudah kuduga begitu. Orang yang melindunginya sedang diselidiki. Semua perbuatan kotornya tidak bisa disembunyikan. Saat ini, Liu Shanhe pasti ingin meredakan situasi. Anak. Kenapa dia begitu tunduk pada orang liar itu? Itu karena dia takut memperburuk keadaan dan menimbulkan pengaruh yang lebih buruk. Kamu sangat senang. Kamu hampir menipuku. Hahaha. Tapi Song Xiao hanya seorang kurir. Urusan rahasia kelas atas seperti ini, aku saja tidak tahu.
Bagaimana dia bisa tahu? Kamu bodoh. Kurir setiap hari berlarian. Dia paling tahu tentang gosip. Untungnya aku pintar. HMPH, aku tidak tertipu olehnya. Ya. Dan kemudian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu saja. Tunggu. Oh, jika aku menunggu lebih lama lagi, posisiku akan hilang. Apa yang harus kita lakukan? Bodoh. Bukankah Sujingsu setuju dengannya? Untuk mendapatkan 60 juta dalam 2 hari. Bahkan jika dia mendapatkan semua uangnya kembali, itu hanya 20 juta. Uang yang tersisa. Jika dia gagal menyelesaikan taruhan besok, Dia akan menceraikan Su Qingyan. dan diusir dari keluarga Su, dan keluar dari Kingmu, Maka kamu masih akan menjadi wakil presiden, kan? Hahaha. Ya, hahaha. Xiu Xiao. Oh, Sun Xiao. Kamu sangat pintar. Hahaha, 4 juta sehari. Bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Hei, An, bagaimana hasil penyelidikannya? Kemarin, aku menemukan 3 kelompok orang. Aku memeriksa Gao Xing dengan cermat. Kamu benar. Dia memang seorang kurir, miskin. Dia tidak jelek, pendidikan SMP, KTP desa, dan tidak pernah melakukan pekerjaan serius. Setelah tiba di Yuncheng, dia telah mencari nafkah dengan mengantar makanan. Lalu mengapa dia bisa membuat Liu Shanhe menghormati dan mengembalikan uangnya? Itu sederhana. Aku dengar ada tim inspeksi yang memeriksa pendukung Liu Shanhe. Saat ini, dia tidak berani membuat masalah. Jadi dia dikatakuri oleh Gao Xing. Oh, aku mengerti. Oke, aku paham. Yo. Kamu bisa masak? Baunya enak. Kamu lapar? Mau makan bersama? Masih ada untukku. Mungkinkah kamu membuatnya khusus untukku sebagai ucapan terima kasih? Jangan terlalu narsis. Aku membuatnya untuk diriku sendiri. Aku hanya tidak ingin menyanyikannya. Benarkah? Aku pikir, seseorang sepertinya mengatakan satu hal tapi bermaksud lain. Kamu mau makan? Ya. Kenapa tidak makan? Kenapa tidak makan? Sayang, ayo pergi. Kamu mau kemana? Aku akan bekerja di Kingmu. Sekarang aku adalah wakil presiden Kingmu. Aku harus memberi contoh. Aku tidak bertanggung jawab awal. Jangan bodoh. Aku ada hal penting hari ini. Ini penting, kita adalah pasangan. Katakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Meskipun kamu membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta yuan, An berinvestasi 10 juta di Kingmu lagi. Tapi kita masih membutuhkan lebih dari 20 juta yuan. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku berencana pergi ke grup Tiangge untuk mencoba peruntungan. Tiangge? Ya. Grup Tiangge adalah konsorsium teratas di provinsi Nangkita. Dengan kekuatan yang kuat, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar. Jika mereka bisa tertarik pada proyek Kingmu kita, maka kesenjangan pendanaan kita bisa teratasi. Mudah, bawa aku bersamamu. Dengan aku, Gao Feng. Maka bahkan Tiangge dan Diga akan memberimu muka suami. Aku memintamu bermain Gao Feng adalah untuk mengintimidasi keluargaku dan Song Hayang. Jika kamu bilang kamu Gao Feng di luar, itu akan menjadi penipuan. Jadi aku akan menyelesaikannya sendiri hari ini. Tapi menurut taruhan, aku khawatir aku harus menyelesaikan masalah pendanaan Kingmu. Jika berdua, bagaimana jika keluargamu tidak mengakuinya? Bawa saja aku bersamamu. Mungkin aku bisa menyelesaikan beberapa masalah. Oke, maka kamu pergi bersamaku. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu harus mengikuti semua pengaturanku. Dan jika sekarang, jangan sebutkan bahwa kamu adalah Gao Feng. Kamu mengerti? Kamu bisa percaya padaku. Halo. Bos Yo Pengfei sudah datang ke grup Tiangge milikmu. Kamu pergi dan sambut dia. APA, bos datang sendiri? Aku akan segera pergi. Tunggu. Bos datang dengan identitas tersembunyi. Kamu harus pintar. Kamu dengar aku? Aku mengerti.
Ini adalah bos-bos dari grup besar di Yuncheng. Mereka datang untuk bekerja sama dengan grup Tiangge. Tapi Tuan You dari grup Tiangge sibuk setiap hari dan tidak mudah diakses oleh orang biasa. Hei, tunggu. Sudahlah, kita antre dulu. Tuan Zhou ini berusaha hari ini dan tidak bisa menemui tamu. Silakan pulang. Pulang. Oh, kamu tahu. Kekuatan bos-bos perusahaan ini lebih kuat dari kingmu kita. Bahkan mereka ditolak. Aku takut kita tidak punya kesempatan. Bukankah ini si Yosu yang kabur dari pertunangan? Tampa Banchuan Song. Dan sekarang kamu datang untuk menempel pada Katian lagi? Kamu bahkan tidak bisa masuk ke tim kami. Jangan bermimpi. Istriku berbeda denganmu. Kamu datang ke Katian untuk mencari makan. Istriku datang ke Katian untuk memberinya muka. Jika Yo Hongfei tahu, dia akan turun untuk menyambutnya sendiri. Wah, mulutmu besar sekali. Dari mana kamu datang? Mulut besar sekali. Tidak takut lidahmu patah. Dan Yo akan menyambutmu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti membual, oke? Aku tidak membual. Kamu tidak membual. Di mana Presiden Zhao? Kenapa dia tidak turun untuk menjemputmu? Orang ini sedang membual. Dia membual dan percaya sendiri. Zhou datang. Benar-benar Yo. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Presiden You turun sendiri? Kiao. Oh, Anda pasti Emer Su Qingyan dari grup Kingmu. Saya pernah mendengar tentang Anda. Sudah lama mendengar tentang Anda. Yo, Anda terlalu sopan. Apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja, untuk menyambut Anda. Benar-benar untuk menyambutnya. Kenapa Anda harus menyapanya? Anda di sini untuk menyambut saya? Tidak salah, sama sekali tidak salah. Saya datang khusus untuk Anda. Kunjungan Emersu. Membuat grup Tiange kami bersinar. Hahaha. Oh, tidak. Anda terlalu baik. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang proyek. Proyeknya baik-baik saja. Sama sekali tidak ada masalah. Jangan berdiri di sini. Mari kita ke ruang VIP dan duduk. Kita bicara sambil makan. Menurut Anda, Apakah pengaturan ini cocok? Sayang, beri dia sedikit muka. Mari masuk dan duduk. Oke, silakan masuk. Silakan. Hei, Silakan. Saya tidak melihat. Mario dari grup Tiange sangat mudah diajak bicara. Saya harus tampil baik hari ini dan mendapatkan investasi ini. Jangan mencoba. Cukup tanya. Saya tidak percaya Yo Pengfei berani menolak. SSST diam. Ini karena Presiden Yo mudah didekati. Menurutmu benar-benar karena muka kita? Ya, Jangan ngomong sembarangan nanti. Ngerti? ngerti. Aturan kedua dari 3 aturan. Apakah kami harus mengikuti instruksi Anda dalam segala hal? Ya. Ngerti. Ingat. Jangan ngomong sembarangan. Silakan masuk. Pacquiao. Pak Su dan Anda silakan. Silakan duduk di tempat utama. Hei. Ayo, Anda adalah tuan rumah. Kami tamu, Anda yang harus duduk. Tidak mungkin. Anda duduk. Tidak. Ayo, ini benar-benar tidak pas. Anda harus duduk. Baiklah, kalian bertiga duduk dulu. Tidak, istri saya tidak duduk. Oh ya, Ini tidak cocok. Ayo, saya benar-benar merasa ini tidak pas. Anda harus duduk. Tidak, Pak Su. Anda harus duduk. Sayang, silakan duduk. Kalau tidak, kita tidak bisa makan. Silakan duduk. Izinkan saya memperkenalkan semua orang.
Ini suami saya. Anda bisa memanggilnya Xiao Gao. Ah. Gao, sapa bos-bosnya. Halo. Pakau. Hello, Pakau. Pak Yo, Anda terlalu sopan. Duduk, duduk. Apa yang masih Anda lakukan? Cepat tuangkan teh untuk bos-bosnya. Oke. Oh, Presiden Su, Pak Su, Anda tidak perlu. Kami bisa melakukannya sendiri. Pak Yo, jangan khawatir. Dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Kata Pak Su. Aku akan menuangkan teh untukmu. Ah, ya. Pak Yo. Sebenarnya, aku kesini untuk Kingmu. Aku ingin bekerja sama dengan grup Tiange dalam sebuah proyek. Ini rencana proyeknya. Silakan lihat. Terima kasih. Oke, aku akan melihatnya. Kamu perlu membaca rencananya. Pak Yo, apakah kamu tidak percaya Kingmu? Tidak. Aku senang. Pak Yo, maafkan aku. Dia tidak bijaksana. Hanya bercanda. Tolong jangan dipikirkan. Apa yang dikatakan Pak Gao benar. Aku bingung. Tentu saja aku percaya kemampuan dan karakter Su. Aku bisa mempercayainya. Jangan baca rencananya. Kami pasti akan bekerja sama dengan Tiange. Aku setuju. Aku setuju. Tentu saja. Berapa biaya proyek ini, Presiden Su? Katakan saja padaku. Pak Yo. Kami masih membutuhkan 30 juta yuan untuk proyek ini. Tidak, hanya 20 juta. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. 30 juta saja. Haha, Tian. Untuk usaha sebesar ini, kamu hanya memiliki 30 juta. Kamu hanya membaikku sedikit. Bukankah sudah kukatakan? Jangan bicara sembarangan. Tidak. Pak Yo tidak bermaksud begitu. Siu. Pak Gao benar. 30 juta benar-benar terlalu sedikit. Aku akan membayar 5 juta. 8 juta. 100 juta. Oh ya. Aku akan membayar 100 juta. Ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang. Dan nanti saya akan transfer uangnya ke kamu. 100 juta itu aku. Aku tidak salah dengarkan, Tuan Yo? Kamu dengar dengan benar. Terima kasih banyak. Tuan Yo, ayo kita lakukan ini. Ya, kami bersulat untukmu. Oak. Apa lagi yang kamu tunggu? Ayo bersulat. Hei, Tidak. Kami menghormatimu. Kami yang bersulat. Ya. Kerjasama yang benar. Kerjasama yang menyenangkan. bersulang untukmu. Oak.